Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Amelia dengan NIM J1A11828. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Konsentrasi Gula Pasir dan Gula Aren pada Minuman Serbuk Instan Sari Kurma. Latar belakang dilakukan penelitian ini, yang pertama, kurma mengandung gula sederhana berupa glukosa, fruktosa, dan sukrosa, mengandung mineral berupa besi, potasium, selenium, kalsium, vitamin B1, B2, A, riboflavin, dan niacin, mengandung serat pangan tetapi rendah lemak dan protein, serta senyawa antioksidan yaitu senyawa fenolik seperti flavonoid. Salah satu cara untuk mempertahankan dan memperpanjang umur simpan kurma adalah dengan memanfaatkannya sebagai bahan baku dalam pembuatan minuman serbuk instan. Gula pasir di sini digunakan sebagai bahan pengkristal dan pemanis. Gula tebu atau gula pasir mengandung sukrosa 20%, sedangkan gula aren kurang lebih 84%, sehingga gula aren mampu menyediakan energi yang lebih tinggi. Penambahan gula aren dalam minuman serbuk instan ini digunakan untuk menyempurnakan cita rasa, warna, dan mengawetkan minuman serbuk instan sari kurma. Gula aren memiliki kelarutan yang tinggi, kemampuan mengurangi kelembapan relatif, dan daya ikat air. Tujuan dilakukan penelitian ini yang pertama untuk mengetahui jumlah gula yang menghasilkan minuman serbuk instan sari kurma yang terbaik kualitasnya. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik fisikokimia dan organoleptik minuman serbuk instan sari kurma dengan perbandingan konsentrasi jumlah gula pasir dan gula aren. Manfaat penelitian ini yang pertama untuk diversifikasi produk olahan pangan yang berasal dari buah kurma. Yang kedua, memberikan masukan bagi industri minuman untuk penganekaragaman pengolahan minuman serbuk instan. Minuman serbuk instan berbentuk butiran halus yang kering dengan kadar air yang rendah sehingga daya simpannya lama. Dapat dilihat pada tabel berikut. Ini adalah syarat mutu minuman serbuk yang diperoleh dari sumber SNI 014320-1996. Di sini adalah persyaratan dan kriteria uji yang harus dipenuhi dalam pembuatan minuman serbuk instan. Selanjutnya, terdapat komposisi gula pasir dan gula aren per 100 gram. Dapat dilihat dari kedua tabel di sini bahwa energi, karbohidrat, kalsium, dan fosfor pada gula aren lebih tinggi dibandingkan gula pasir. Metode penelitian, alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kompor, wadah, blender, kain saring, gelas ukur, wajan cekun, spatula kayu, timbangan, dan ayakan. Bahan yang digunakan yaitu kurma, air, gula pasir, dan gula aren. Rancangan percobaan yang digunakan dalam penelitian adalah rancangan acak lengkap dengan satu faktor yaitu pengaruh konsentrasi gula pasir dan gula aren yang terdiri dari 3 kelompok perlakuan dengan tanpa ulangan. Perlakuan pertama 100% gula pasir, perlakuan kedua 90% gula pasir dan 10% gula aren, perlakuan ketiga 80% gula pasir dan 20% gula aren. Prosedur pembuatan minuman serbuk instan. Hal yang pertama yang harus dilakukan dalam pembuatan minuman serbuk instan yaitu pembuatan sari kurma. Pertama, kurma dipisahkan dari bijinya, lalu ditimbang 100 gram dan ditambahkan 200 ml air, sehingga diperoleh perbandingan antara bahan dan air yaitu 1:2, lalu dihaluskan menggunakan blender dan disaring menggunakan kain saring sehingga diperoleh sari kurma. Selanjutnya, pembuatan minuman serbuk instan sari kurma, yaitu dengan 100 ml sari kurma yang diperoleh tadi ditambahkan gula pasir dan gula aren sesuai perlakuan, yaitu perlakuan pertama 100 gram gula pasir, perlakuan kedua 90 gram gula pasir dan 10 gram gula aren, perlakuan ketiga 80 gram gula pasir dan 20 gram gula aren, dipanaskan sampai mengkristal, lalu dihaluskan dengan menggunakan blender dan diayak, sehingga diperoleh serbuk instan sari kurma. Parameter penelitian yang dapat dilakukan dalam pengujian minuman serbuk instan sari kurma ini, yang pertama parameter kadar air, yang kedua kadar abu, yang ketiga aktivitas antioksidan, yang keempat kadar gula, yang kelima waktu larut, dan yang keenam pH larutan. Terakhir, dapat dilakukan uji organoleptik. Uji organoleptik di sini digunakan uji hedonik dan uji peringkat dalam pengujian tingkat kesukaan dari 10 orang panelis.
Dalam analisis data, skala hedonik ditransformasikan ke dalam skala angka menurut tingkat kesukaannya. Pengujian organoleptik ini meliputi rasa, aroma, dan warna. Selain itu, mendeskripsikan rasa, aroma, dan warna pada minuman serbu instan. Dapat dilihat pada tabel berikut. Skala hedonik sangat suka ditunjukkan dengan angka 5, suka dengan angka 4, biasa saja 3, tidak suka 2, dan sangat tidak suka 1. Di sini terdapat biaya dan jadwal kegiatan yang berlangsung saat penelitian. Total anggaran biaya yang dihabiskan dalam penelitian ini yaitu 957.000. Jadwal kegiatan yang pertama menentukan judul pada bulan ke-1 minggu pertama dan minggu kedua. Pembuatan proposal pada bulan ke-1, minggu ketiga, dan minggu keempat. Seminar proposal pada bulan kedua minggu pertama. Penelitian pada bulan kedua, minggu kedua, dan ketiga. Pembuatan laporan pada bulan kedua, minggu ke-4, dan bulan ketiga, minggu pertama. Terakhir, seminar hasil pada bulan ketiga, yaitu minggu kedua, ketiga, dan keempat. Sekian presentasi yang saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.